Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Indri Tika Meyanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, materi kita yaitu menganalisis informasi teks eksplanasi. Nah, eksplanasi diambil dari kata bahasa Inggris yaitu explain, yang berarti menerangkan atau menjelaskan, atau explanation, yang berarti keterangan atau penjelasan. Nah, jadi apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi menjelaskan terjadinya proses fenomena. Nah, ini ada pengertian lain dari teks eksplanasi, yaitu merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena dan juga berisi sebab akibat suatu fenomena, berupa fakta yang dapat menjawab bagaimana proses fenomena itu terjadi, seperti kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan yang lainnya. Nah, itu tadi pengertian dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi yaitu teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan suatu kejadian atau fenomena. Nah, di sini ada contoh dari fenomena alam yaitu hujan, gunung meletus, dan juga gempa bumi. Nah, ini contoh dari fenomena alam ya. Nah, di dalam teks eksplanasi, fenomena alam ini dipaparkan bagaimana sih dampaknya dan juga bagaimana sih penyebabnya terjadinya fenomena tersebut. Nah, kita kan akan menganalisis teks eksplanasi. Nah, fungsi analisis adalah agar mendapatkan teks eksplanasi yang lengkap dan standar. Kriteria yang perlu diketahui apabila hendak menganalisis informasi teks eksplanasi yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada struktur. Struktur terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Nah, penjelasan umum ini bagian penjelasan yang masih hal-hal umum. Jadi penjelasnya ini masih hal-hal umum. Lalu kemudian ada penjelasan proses. Nah, ini proses terjadinya sebuah fenomena tersebut. Nah, di penjelasan proses ini dijelaskan sedetail-detailnya. Kemudian ada penutup. Nah, penutup ini ada bagian kesimpulan. Nah, kedua ada memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, teks eksplanasi ini memuat informasinya itu fakta benar-benar terjadi ya. Kemudian yang ketiga biasanya memuat informasi keilmiahan. Nah, seperti fenomena alam tadi. Nah, itu ada informasi keilmiahan. Kemudian yang keempat, makna mudah dipahami. Kenapa maknanya harus mudah dipahami? Karena yang membaca agar lebih mudah memahami dari isi teks eksplanasi tersebut. Nah, saat akan menganalisis teks eksplanasi, hal yang perlu dianalisis yaitu fungsi dan struktur. Apa itu fungsi teks eksplanasi? Teks eksplanasi pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan kejadian. Deskripsi yang dimaksud berkaitan dengan teks eksplanasi tersebut. Tujuannya menjelaskan tentang kejadian apa. Nah, jadi itu ya fungsi teks eksplanasi. Kemudian kedua ada kelengkapan struktur teks eksplanasi. Nah, utuh atau tidaknya sebuah teks bergantung pada kelengkapan struktur teks itu. Penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup itu adalah struktur dari teks eksplanasi. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi, yaitu yang berjudul Pemicu Letusan Toba 74.000 tahun lalu terungkap. Nah, ini adalah teks eksplanasi yang berisi tentang letusan gunung atau letusan Gunung Toba ya pada 74.000 tahun yang lalu. Nah, bisa kalian baca, bisa kalian amati ya, bisa kalian cari strukturnya dan tujuannya dan fungsinya. Nah, terima kasih atas perhatiannya untuk materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.